Jadi awalnya tuh kan gini. Kemarin pas gue lagi nongkrong bareng teman-teman gue sepulang sekolah, tiba-tiba ortu gue nelpon buat ngabarin gue kalau mereka nggak bakalan pulang hari ini. Di situ gue langsung panik parah. Karena di daerah dekat rumah gue itu agak bahaya kalau rada maleman. Di situ gue langsung buru-buru balik. Sampai-sampai gue kagak sempet ngabarin teman-teman gue. Sesampai di rumah, gue langsung keinget kalau kagak ada lauk buat makan malam hari ini. Jadi mau nggak mau, gue langsung cus pergi ke Indomaret yang ada di dekat rumah gue. Sesampai di sana, yang gue ambil cuma Indomie sama telur doang. Bukan berarti gue kagak bisa masak. Gue bisa kok masak. Air sekecilnya selesai gue ngebayar semua belanjaan gue dan mulai jalan keluar dari Indomaret. Pas di luar gue papasan sama kakak kelas dari sekolahan gue. Di situ dia cuma pelangap-pelongo doang. Awalnya gue mau cuekin dia aja, tapi tiba-tiba dia ngelihat ke arah gue, ngelirik gue dia cuy. Awalnya gue bingung kenapa dia ngeliatin gue, tapi beberapa detik kemudian gue sadar, rupa gue masih pakai seragam sekolah. Di situ gue jadi tahu alasan kenapa dia ngeliatin gue. Jadi gue langsung negur dia dong. Gue negurnya cuma kayak negur biasa doang, kayak kak. Gue ngomongnya sambil senyum sama agak nundukin kepala gue dikit gitu. Terus pas gue mutusin buat lanjut jalan, tiba bahu gue dipegang sama dia. Di situ gue langsung noleh ke arah dia dan gue langsung ngomong, kenapa ya kak? Terus dia ngejawab, bisa pinjam HP kamu bentar nggak? Aku mau mesen ojol. Di situ gue langsung ngangguin kepala gue dan mulai ngeraba-raba kantong celana gue. Apesnya HP gue kagak ada di kantong gue. Di situ gue baru keinget kalau HP gue tinggal di rumah. Karena gue ngerasa nggak enakan, jadi gue ngomong gini ke dia, aduh kak, HP ku tinggal di rumah. Terus karena gue masih penasaran, jadi gue tanyain ke dia, emangnya HP kakak kenapa? Rusak kah? Terus dia ngejawab, HP aku lobet, bukan lobet lagi sih. Di situ gue langsung paham, rupa HP dia bener-bener udah mati total. Gak tau kenapa tiba-tiba jiwa simpati gue melonjak tinggi. Gara-gara itu gue jadi ngomong gini ke dia, oh gitu ya, yaudah mau ke rumah aku nggak kak? Nanti bisa ngecas di rumah aku aja. Di situ dia sontak langsung kaget, hah? Boleh nih, nanti mama papamu gimana? Gue bingung kenapa dia tiba-tiba nanya soal ortu gue juga nggak tahu hubungannya apa. Jadi gue jawab jujur aja, ortu aku lagi ada urusan kak, mereka nggak bakalan pulang hari ini. Di situ si cewek langsung diem. Setelah beberapa detik, akhirnya si cewek setuju sama usulan gue. Singkat cerita, sesampai di rumah, gue langsung minta HP si cewek buat gue casin. Di situ tanpa ragu dia langsung ngasihin HP dia ke gue. Langsung gue colokin dong HP dia. Setelah itu kita berdua cuma diem-dieman doang. Gue soalnya sibuk mainin HP gue sendiri. Tapi tiba-tiba si cewek ngomong ke gue, oh iya, nama kamu siapa ya? Di situ gue langsung, ini orang beneran kagak tahu gue siapa. Padahal kemarin-kemarin kita udah pernah ngobrol loh. Meskipun dalam hati gue ngomong kayak gitu, tapi gue tetap ngejawab dia dengan sopan. Nama aku Rena kak, kelas 11 IPA 1. Terus si cewek ikut ngenalin diri, Rena ya? Kalau aku Zahra 12 IPA 1. Mungkin karena muka kekecewaan gue kelihatan jelas banget. Tiba-tiba si cewek ngomong gini ke gue, maaf ya, aku emang pelupa orangnya. Dia ngomong gitu sampai mukul pelan kepalanya. Di situ gue refleks ketawa. Syukurnya si cewek pas itu juga ikutan ketawa. Gara-gara itu, jadi suasana di antara gue sama si cewek ini jadi lumayan cair. Karena tiba-tiba gue teringat perkataan ortu gue buat menyambut tamu. Gue langsung tegak dan langsung jalan ke arah dapur. Di situ si cewek nanyain gue mau kemana. Padahal udah jelas-jelas arah gua ke dapur. Masih aja pakai nanya mau kemana. Tapi tetap gua jawab, aku mau bikin teh bentar ya kak, tunggu ya. Awalnya si cewek bilang, gak usah, takutnya malah ngerepotin kamunya. Tapi pas tehnya udah kelar terus gue sodorin ke dia, ujung-ujungnya dia minum juga. Singkat cerita gue duduk lesehan sebelah sama dia sambil minum teh. Bisa dibilang kita lagi minum teh bareng gitu. Pas gue ngeliat ke arah TV, tiba-tiba gue kepikiran buat nomor anime sama si cewek. Soalnya gue kasian banget ngeliat dia cuma pelangap-pelongo dari tadi. Gak mungkin dong gue minjemin HP gue ke dia, ntar gue mainin apa. Jadi gue ajakin langsung ke si cewek, kak mau nomor anime gak? Terus si cewek ngejawab boleh. Di situ gue langsung mutar anime yang udah gue download. Animenya itu yang batch gitu cuy, yang batch, yang 12 episode udah disatuin ke dalam satu video. Singkat cerita di 40 menit pertama gue ngerasa kayak gue salah pilih anime dah. Ngantuk banget animenya. Tapi karena gue punya prinsip untuk menyelesaikan apa yang udah gue mulai, jadi gue tetap milih buat fokus nontonnya animenya. Tapi pas udah sampai di kisaran menit 120, gue udah ngantuk parah. Jadi gue ngeliat ke si cewek dan gue ngomong, kak kayaknya bagusan kita ganti anime. Tapi sebelum gue selesai ngomong, gue baru sadar kalau rupanya si cewek udah ketiduran. Di situ gue langsung colek-colek jidat dia. Tapi saking ngapesnya gue, si cewek tiba-tiba ngambil tangan gue, terus dia masukin ke dalam mulutnya. Di situ gue spontan langsung tarik jari gue, karena jorok banget anjir masukin jari ke dalam mulut. Tapi syukurnya pas itu si cewek kagak kebangun gara-gara gue. Habis itu gue langsung ambil selimut yang ada di kamar gue dan masangin selimutnya ke dia. Soalnya kipas gue nembak langsung ke dia cuy, takutnya ntar kan dia masuk angin. Habis itu gue mutusin buat langsung tidur ke kamar gue. Singkat cerita keesokan harinya, gue ngerasa ada yang nyentuh-nyentuh pipi gue. Di situ gue langsung ngebuka mata gue, rupanya itu si cewek. Dia ngebangunin gue buat ngabarin kalau dia berangkat sekolah duluan. Dia juga bilang terima kasih karena udah ngizinin dia ngecas HP di rumah gue. Pas itu gue cuma ngangguk-ngangguk doang, karena pas itu nyawa gue belum kekumpul semuanya. Setelah si cewek pergi, gue langsung pergi ke kamar mandi gue. Gara-gara itu gue jadi tahu, rupanya si cewek ngemake kamar mandi gue buat mandi. Di situ gue langsung kesel, karena dia ngemake kamar mandi gue tanpa izin gue. Padahal kan gue 2 rumah. Tapi karena dia senior gue, jadi gue harap maklum aja. Singkat cerita di sekolah, gue sama dia ketemu beberapa kali, tapi kita kagak ngobrol sama sekali. Tapi singkat cerita pas pulang sekolah, tiba-tiba dia ngajakin gue buat ngomong berdua. Inti yang dia omongin itu soal anime kemarin. Terus dia ngerekomendasin anime yang cocok itu buat kita berdua nobar. Tapi pas itu gue jawab gini ke dia, aduh kak, hari ini kita nggak bisa nobar anime di rumah aku, soalnya ortu aku bakalan pulang malam ini. Terus si cewek tanpa jeda langsung ngomong gini ke gue, nobar kan gak harus secara langsung. Di situ gue bingung, hah? Maksudnya? Terus tiba-tiba si cewek nunjukin HP-nya ke gua. Maksudnya kamu mau nggak tukar nomor WA sama aku? Di situ gua langsung senyum dan gua ngomong, iya boleh kok, tapi kalau rame lagi